Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi rekan-rekan ya yang pagi ini sedang beraktivitas, ya, saya ingin mengisi celah-celah hidup Anda dengan sedikit konten dari saya mengenai golok yang kemarin saya pakai untuk menyembelih sapi. Nah, kebetulan ini golok kesayangan saya. Kalau dari pengalaman yang saya lakukan tahun yang lalu, saya gunakan golok yang kecil, yang ramping, runcing, lancip. Nah, kebetulan tahun ini, bulan kemarin Idul Adha, saya dapat golok yang cukup wow menurut saya. Modelnya Bowie. Ini goloknya. Nah, ini golok modelnya Bowie, tapi dengan ukuran, ya, tahu sendiri lah ya. Mana penggaris? Nah. Ini penggaris ya. Ini belum saya buka ya, nanti saya buka. Kan biasanya golok Bowie itu segini. Gagangnya segini. 27, 30 udah besar banget kalau Bowie ya. Karena biasanya orang pakai Bowie itu buat tarik. Nah, ini saya dapat dengan kondisi jumbo. Bahannya Perwilis Gen 2. Perwilis Gen 2. Kayunya Sono Keling. Ya, tapi burnya juga nggak terlalu cakep-cakep amat. Ya rapih ya. Rapi, tapi nggak terlalu, galihnya nggak terlalu gelap. Ya biasa ya. Dengan adanya 2 pin di sini dan ada ringnya 2 serta dural ya. Biasalah golok-golok sembelih pada umumnya. Dan ini pegangannya juga lebar banget ya, lebar banget nih, japlang. Tapi saya suka ya. Saya suka golok ini, nggak tahu, ketika saya lihat postingan makernya, postingan salesnya, saya langsung tertarik, saya ambil. Untuk harga, waktu saya beli saya rahasiakan karena rahasia dapur pabrik. Tapi ini juga koleksi buat saya, dan juga kalau mau ada yang minat juga saya lepas ya. Koleksi, tapi kalau ada yang minat saya lepas ya. Biasa aja goloknya, tidak ada, simple banget ya, simple. Ini panjangnya sekitar, nggak sekitar sih, nah, 37 cm. Golok Bowie 37 cm. Nah, bisa dibayangkan betapa panjangnya golok ini ya. Biasanya kan kalau golok-golok dengan ukuran di atas 35 itu yang mereknya merek kayak seperti pedang begitu ya. Model-modelnya model melebar ke ujung, lancip begitu. Ini enggak, ini Bowie, rada melengkung di sininya, punggungnya melengkung, perutnya juga cekung ke dalam. Di sini lebih lebar ya. Bagian ujung lebih lebar daripada bagian pangkal. Nah, golok seperti ini biasanya paling nyaman untuk sistem tarik. Cuman gimana sistem tarik, karena goloknya panjang, jadi mau nggak mau dengan sistem dorong. Kecuali kalau sapinya berada di dalam lubang, ada lubang untuk darahnya, itu bisa. Tapi kalau di aspal, di tanah yang tidak di lubang, nggak bisa kayak gini, nyangkut karena 37 cm. Ini yang pisau saya yang panjangnya
hanya 18 cm aja segini. Ini 37 cm ya, perbandingannya kan bisa dilihat ya. Nah, untuk lebarnya ini terlebarnya 4 ya, terlebarnya 4, yang rampingnya di sini bagian dalam 3 cm. Jadi di sini 3 nih ya, di sini 3, terus di sini 4. Nah, ini tahun sebelumnya pertama kali saya nyembelih sapi kurban, yang saya gunakan itu adalah bahan per biasa. Ketajamannya waktu tahun dulu saya pakai per biasa itu tajam, tapi tajamnya kalau rating 1 sampai 100 ya ini 70% lah. Nah, saya tahun ini pakai yang baja per Willys Gen 2. Ketajamannya bisa dikatakan 90%, tapi bukan karena pernya, tetapi karena cara ngasahnya. Tahun lalu saya ngasah itu hanya menggunakan batu satu macam ya, dan itu nggak terlalu halus ya. tajam ya, tidak sampai terlalu lama di leher, nggak, hitungan 1 atau 2 detik lah. Nah, pakai ini hitungan 1 detik, bukan karena bajanya. Sekali lagi, bukan karena bajanya, tapi memang cara ngasahnya. Saya ngasah, saya ngerasain. Karena apa? Golok yang tahun lalu dipakai saya per biasa itu, tahun sekarang juga dipakai lagi untuk nyembelih dengan metode asah yang semakin meningkat, semakin membaik. Ketajamannya sama, saya katakan ketajamannya sama. Jadi sekali lagi, yang susah untuk mendapatkan ketajaman itu bukan karena bagusnya bilah, bagusnya baja, bukan karena bagusnya sepuhan ya, tetapi ketajaman yang dirasakan untuk menyembelih itu adalah cara mengasahnya yang benar. Adapun perbedaan bilah, perbedaan logamnya, perbedaan bajanya, baja, oh ini saya bearing sukanya, oh saya per biasa, saya per Willys, saya per Mercy, saya sukanya HSS, oh saya sukanya baja modern, Vanadis 8, L-Max, M2, D2. Itu bukan menjadi faktor ketajaman, tetapi menurut saya itu menjadi faktor ketahanan ketajaman ya. Jadi bukan faktor tajamnya bilah, tetapi ketahanan tajam. Sebagai contoh, katakanlah ini per biasa dengan per Willys, tajamnya bagaimana? Tajamnya bisa sama ya, bisa sama, di leher bisa sama, tetapi tingkat ketahanan tajamnya yang berbeda. Kalau baja yang per biasa, biasanya itu diasah juga empuk, cepat tajam, berapa kali gesekan di batu langsung keluar bur. Tapi kalau untuk baja Willys, masya Allah alot ya. Ini alot, diasah tuh harus butuh ekstra kesabaran karena terus berulang-ulang dalam proses menggosoknya, karena alot, bajanya ini keras, lebih keras daripada per biasa. Apalagi baja-baja seperti baja modern ya, saya pernah mengasah, padahal baja modernnya nggak terlalu high ya, baja M2 itu luar biasa ngasahnya, setengah mati. Saya kapok akhirnya mengasah golok dengan baja modern, susah ya. Memang dari makernya sudah tajam ya, sudah menggunakan grinder belt dan juga menggunakan korondum ya, batu-batu yang kasar, terus finishing menggunakan batu. Tapi memang ya, yang tahulah ya, rekan-rekan lebih tahu bagaimana rasanya ngasah baja modern, terus susahnya setengah, tapi ketahanan ketajamannya yang luar biasa. Oke, balik lagi. Nah, ini
saya waktu kemarin menyembelih itu eh, karena saya bukan penyembelih yang setiap hari nyembelih seperti para senior tukang jagal. Saya hanya menyembelih sapi ya setahun sekali, ya setahun sekali. Tapi saya hobi ngasah, jadi saya hobi ngasah. Pokoknya ada golok saya asah gitu. Nah, ini pas saya menyembelih, saya belum pernah menggunakan metode tarik, belum pernah. Saya nggak pede, saya selalu menggunakan metode dorong. Bahkan kemarin saya menggunakan dua tangan seperti ini. Ya, bisa dilihat video-video saya sebelumnya. Dan karena saking saya paniknya, ya, takut nggak tajam, semalam sebelum hari Raya Idul Adha itu saya nggak bisa tidur. Jadi malam takbiran itu saya nggak bisa tidur. Saya nungguin sapi malahan ya. Saya nungguin sapi. Tidur cuma 3 jam semalam. Tidur melek. Mikirin ini golok tajam nggak. Kebetulan yang saya asah ada 4 atau 5 golok karena di yayasan kami ini sapinya cukup banyak, ya lumayan lah 14 ekor dan kambingnya sekitar 26. Dan goloknya saya yang ngasah, ya, sebagian besar goloknya saya ngasah. Jadi setiap malam saya bingung nih, tajam nggak gitu. Dan ternyata orang yang pakai golok saya itu lebih pede daripada saya. Jadi beberapa penyembelih yang lain menggunakan golok asahan saya, mereka lebih pede, jadi lebih tenang. Saya nyembelihnya grogi, ya. Saking groginya, kembali lagi, saking groginya ketika saya tekan seperti ini, bes, tarikan kedua mentok tulang. Jadi apa? Goloknya sangat tajam. Sekali lagi tergantung cara ngasahnya. Ya, tergantung cara ngasah. Jadi nggak bisa, oh golok saya panjang tajam. Lihat dulu, rasakan pakai jari tajam nggak. Oh ngasahnya gini, ya, pakai tenaga bolak-balik. Ya terserah caranya bagaimana, yang penting tajam. Ya, yang penting tajam. Yang salah itu cara ngasah golok yang biasa rekan-rekan pakai untuk golok tebas di kebun disamakan dengan ngasah golok sembelih. Ya, saya ulangi lagi, cara ngasah yang digunakan rekan-rekan untuk ngasah golok tebas, ya mungkin rekan-rekan petani ya punya ladang, punya golok tebas kuat gitu ya, tajam menurut rekan-rekan. Karena saya juga petani juga, ya, saya juga petani waktu di kampung. Saya juga ngasah golok juga, tapi goloknya golok tebas. Ya modelnya model Tasikmalaya Galonggong. Goloknya tebal-tebal. Ya. Untuk bacokin kayu sengon, kayu jati itu kuat, nggak patah, goloknya nggak patah. Tetapi untuk nyembelih susah, ya, bisa dipahami ya. Nah, cara ngasahnya berbeda. Nah, dan tutorial ngasahnya untuk ngasah golok sembelih sudah saya share juga di video sebelumnya, silahkan cari saja. Ini karena tadi saya montok tulang, bes, ya saya nggak bisa ngerem, terlalu gemes orang bilang. Jadi di sini langsung rolling. Rolling itu gini ya rekan-rekan, saya gambarkan. Kalau rolling itu, jadi ini kertas masih posisinya rapih, baru HVS ya. Nah, golok yang masih baru setelah diasah dengan baik dan masih bentuknya normal, itu permukaannya seperti ini. Permukaannya seperti ini. Ini mata, katakanlah ini mata goloknya. Masih lurus. Ya. Rolling itu kayak gini, mohon maaf. Nih, ya kayak gini. Jadi di beberapa bagian mata bilah itu terjadi rolling seperti ini. Ya. Karena apa? Mentok tulang, kena tulang. Ya, akhirnya rolling. Tajamnya gimana? Ya otomatis jadi nggak tajam. Gitu. Nah, cara untuk menormalkannya adalah bisa dengan cara honing dengan menggunakan stick asah atau dengan menggunakan stropping kulit, atau kalau memang sangat parah rollingnya baru menggunakan batu asah. Ini saya kemarin menggunakan stropping kulit, alhamdulillah selamat ya. Bedakan dengan coak atau chipping. Kalau chipping itu begini bentuknya. Nah, ada logam yang lepas, chipping namanya. Ini cara membetulkannya pun susah. Kalau chipping harus ini diratakan dulu, beras dipapras,
Otomatis kalau dipapras ya, dipapras atau diratakan gerinda seret begini, dia akan mendapatkan bagian yang tebal, tumpul. Jadi harus setelah rapih begini ya, ini katakanlah ini dibuang seret gitu ya, jadi kayak gini. Nah, ini tebel banget ini, tebel. Maka harus ditipisin lagi menggunakan batu asa yang kasar. Nah, prosesnya lebih lama lagi. Ya. Alhamdulillah ini karena mungkin ini bajanya baja Willis ya, baja Willis. Dia nggak sampai seperti ini. Ya, nggak sampai seperti ini. Mungkin kalau biasa saya yang pakai langsung mungkin ya, ini mungkin atau tergantung sepuhannya juga. Ya. Yang jelas kalau rekan-rekan punya golok untuk sembelih ya, untuk sembelih itu betul-betul diperhatikan. Masalahnya ini menyangkut tersiksanya atau tidak hewan sembelihan, sunnahnya atau tidak prosesi penyembelihan. Karena Nabi memerintahkan tajamkanlah pisau sebelum engkau menyembelih, ya, itu kan, karena untuk mempercepat proses pembunuhan kepada hewan. Nah maka rekan-rekan kalau punya golok untuk sembelih dicek dulu. Ya, mungkin aku pede punya golok saya, itu golok sembelih atau bukan, poin pertama. Poin kedua dilihat begini apa enggak, dilihat dengan mata ya, kelihatan, betul-betul kelihatan di zoom gitu ya, diperhatikan, oh ada coak, ternyata ketika di zoom ada coak seperti ini ya, ini harus dibetulkan dulu. Khawatirnya tumpul ya, tumpul itu gini nih, tumpul ya, buat motong tangan nggak bisa, diginiin kayak apa nggak bisa ya. Mending kalau kayak gini doang nggak sampai terluka, tapi kalau ketika sapi seret semenit gitu ya, terbuka sedikit, bahkan mungkin udah masuk 5 menit tapi nggak kelar-kelar, uratnya nggak selesai-selesai, yuk kasihan sapinya. Adanya sapi, keajaiban Allah, sapinya berdiri lagi, berarti 4 urat itu belum putus. Ada sapi disembelih berdiri lagi, itu bukan keajaiban, itu penyiksaan namanya ya. 4 urat belum terputus ya, kanan kiri tengah 2 kerongkongan itu. Dan mendingan merogoh kocek yang sedikit lebih dalam untuk mencari golok sembelih ketimbang menggunakan golok yang asal-asalan. Kalau untuk golok tebas saya rasa di pasar-pasar tradisional pun kualitas dengan yang baik banyak. Golok tebas untuk berkebun, untuk motong bambu segala macam. Tapi untuk sembelih biasanya di atas harga 250.000 untuk yang ukuran standar dan baja biasa. Tapi untuk mencari yang lebih up lagi ada yang harga 700, 1.500.000, ada yang 4 juta ya. Tetapi ketajaman sama, tergantung orang fanatik terhadap bentuk intrinsik dari golok. Karena sekarang golok bukan hanya sekedar untuk mencari ketajamannya, tapi golok itu juga sebagai bentuk seni ya. Jadi orang punya golok itu ada rasa kepuasan seni yang dia tidak lihat, yang orang lain tidak melihatnya, hanya dia sendiri yang melihat. Makanya rela membeli golok harga 2 juta, 4 juta. Maka jangan kaget kalau rekan-rekan saya nggak hobi golok, ada orang beli golok harganya 4 juta buat apa? Ya dia nggak menemukan seninya di situ ya. Kalau saya beli golok, yang penting golok itu ya, sekali lagi golok itu untuk sembelih. Ini di bagian sini udah tipis, udah rapi bentuknya, diasah bisa tajam. Itu kalau saya, dan pegangannya nyaman. Nggak harus yang muluk-muluk. Tapi orang yang nyari yang muluk-muluk yang harganya mahal pun it's okay, itu hak dia dan kita tidak boleh menyalahkan. Dan orang yang menjual golok dengan harga yang di atas 3 juta misalkan, kita tidak boleh menyalahkan, nipu orang lu, nggak boleh, karena memang dia menjual seni, bukan menjual hanya ketajaman golok. Oke ya, insya Allah videonya sudah cukup panjang. Saya rasa itu pemaparan dari saya mengenai golok. Nah kapan-kapan saya juga akan membuat konten-konten lagi yang bermanfaat insya Allah, untuk lebih biar teredukasi lah ya, sebagai kita orang-orang khususnya umat-umat Islam yang memakan daging, mengkonsumsi daging, bagaimana prosesi penyembelihan bisa sunnah dan menghasilkan daging yang halal dimakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.